Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan saya dalam kelas bimbingan konseling. Ya, selamat tahun baru untuk kita semua. Akhirnya kita sampai di tahun 2021 dengan segala hal yang mungkin terkesannya sih jadi sesuatu yang sama saja ya, kita masih tetap PJJ, tapi harapan saya 2021 jadi semangat yang baru, punya hal-hal yang baru, dan tentunya akan lebih banyak inspirasi dan manfaat yang bisa kita dapatkan di tahun yang baru ini. Ya, di pertemuan awal ini tentunya saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat. Jika ada yang memang kurang sehat, kita semua berdoa semoga semuanya bisa kembali sehat, bisa tetap beraktivitas seperti biasa, dan tentunya tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Ya, sebelum saya masuk ke materi, kita akan bahas ya kenapa ya kok kita PJJ lagi gitu. Ya tentunya kalian semua bisa melihat kondisi yang ada pada saat ini, pasien COVID atau penderita COVID-nya semakin bertambah, dan mungkin kalau sebelum-sebelumnya orang-orang yang terkena COVID adalah orang-orang yang mungkin hanya kita kenal di televisi atau hanya orang-orang yang kita tahu namanya tapi nggak tahu orangnya. Tapi saat ini mereka yang terkena dampak COVID itu seringkali adalah orang-orang yang memang kita sudah kenal baik, orang-orang yang namanya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuktikan bahwa pandemi COVID belum berakhir, walaupun mall sudah kembali buka, tempat hiburan sudah kembali buka, tapi yang jelas 3M tidak boleh lepas dalam kehidupan kita dan harus jadi new habit, new normal, sehingga bisa menjadi bagian yang akan bisa melindungi kita dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai COVID-19. Ya, di tahun 2021 ini saya harapkan kita semua bisa punya semangat yang baru. Saya sangat apresiasi buat kalian yang di tahun 2021 ini mungkin punya harapan baru, punya resolusi yang baru. Semoga resolusinya bisa diterapkan dengan baik dan kemudian juga bisa menjadi sebuah nilai plus yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk diri kita semua. Mungkin ada yang nanya, kalau Bu Wahyu termasuk yang suka bikin resolusi atau enggak ya? Saya termasuk orang yang tahun baru nggak terlalu nggak terlalu semangat sih, tapi nggak terlalu euforia tahun baru harus jadi semangat baru, karena buat saya semangat baru itu berarti ketika kita memulai hari yang baru harus semangat baru, ketika kita memulai bulan berarti harus ada resolusi yang baru, dan tentunya ketika bertambahnya usia juga harus resolusi yang baru. Intinya saya hanya berharap semoga menjadi lebih baik, bisa memberikan manfaat lebih banyak untuk orang lain, dan bisa memberi kebahagiaan untuk orang lain. Ya, di awal tahun 2021 ini saya akan membahas mengenai satu materi yang berharapnya bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan nilai positif, bukan hanya untuk kalian tapi juga untuk diri saya pribadi. Ya, saya mulai share screen ya. Oke. Ya, sudah terlihat ya. Jadi saya di sini mau nge-share mengenai how to self love. Ya, mungkin banyak yang sudah bisa mendengar self love tuh apa sih gitu kan. Terus kenapa sih kita harus mencintai diri kita sendiri? Kenapa sih kita harus memulai sesuatu itu dengan cinta, terutama dengan cinta terhadap diri sendiri? Ya,
kita mulai dengan kesehatan mental. Mental health atau kesehatan mental menurut World Health Organization atau WHO merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang terdapat kemampuan untuk mengolah stres yang wajar serta berperan di lingkungannya. Nah, kemudian self-love itu adalah keadaan di mana kamu menghargai diri sendiri dalam berbagai perilaku dan mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual diri dengan berbagai aspek pembangun. Jadi secara sederhana gini, setiap manusia itu memerlukan kesehatan mental. Dan self-love itu adalah salah satu bagian dari kesehatan mental. Nah, kenapa self-love ini jadi sesuatu yang penting? Karena ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, mencintai apa yang kamu miliki, itu kamu akan dengan lebih mudah melakukan hal-hal yang ada di depan kamu. Kamu bisa lebih bahagia, bisa lebih senang, lebih semangat dalam menjalani hari-hari. Contohnya gini, pernah ngerasain bad mood nggak? Ketika kamu ngerasain bad mood, biasanya kamu akan merasa semuanya jadi tidak menyenangkan. Semuanya itu jadi sesuatu yang menyebalkan. Dan terkadang ketika kamu ngerasa hari ini tidak akan menyenangkan karena emang lagi bad mood, terus akhirnya tuh kayak beruntun ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di pagi hari, di siang hari, di sore, bahkan di malam hari, itu kayak beruntut aja ya, karena itu kita sudah punya keyakinan di mana wah hari ini tidak menyenangkan, ini bete banget nih, nggak menyenangkan. Nah sebenarnya ketika kita mengulang diri kita dengan bad mood itu akan jadi sesuatu yang kita yakini, dan sadar atau tidak sadar kejadian-kejadian yang ada depan kita tuh jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah ini saya balik lagi ke self love, kenapa sih kita perlu menghargai diri kita sendiri gitu, karena ketika kamu menghargai diri sendiri, kamu akan yakin terhadap diri kamu sendiri, kamu bisa menerima semua kekurangan diri kamu sendiri, dan tentunya itu akan membuat kamu lebih mudah untuk bahagia, karena lebih mudah menerima hal-hal yang ada dalam diri kamu sendiri. Oke, nah ini saya akan menceritakan gitu kan, berbagi bagaimana sih untuk mencintai diri sendiri. Oke, mencintai diri sendiri, sadar atau tidak sadar, itu juga ada pengaruh dari luar. Pengaruh dari luarnya gimana? Ya, yang pertama kita bahas mengenai sosialisasi yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang menghargai diri kamu sendiri. Kenapa harus begitu? Suka atau tidak suka, ketika kamu berteman dengan orang yang menerima kamu, kamu akan jadi lebih bahagia. Contohnya gimana? Kalau ada orang yang suka memuji kamu, kamu pastinya bahagia kan, walaupun misalnya di awal pasti enggak, saya enggak begitu, bisa aja gitu. Walaupun kita dalam menolak pujian-pujian yang diberikan oleh orang lain, tapi sebenarnya hati kita merasa senang dengan pujian-pujian yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, bayangkan ketika kamu berteman dengan teman-teman yang bawaannya negatif thinking, suka atau nggak suka pasti kebawa. Ih, kamu orangnya kok begini, kok begitu, nggak bagus nih, nggak ini. Ya, sesekali kita perlu untuk ada evaluasi dari orang lain. Tapi ketika evaluasi itu berlebihan atau negatif thinking itu terlalu banyak, akhirnya membuat otak kita terlalu banyak berpikir hal-hal yang negatif. Dan akhirnya kita jadi merasa tidak nyaman. Ya, makanya Pak, komunitas atau teman-teman yang ada dalam lingkungan terkecil kamu itu jadi sesuatu yang penting untuk kamu bisa uh, mencintai diri sendiri. Ya, jadi kalau memang ada teman-teman yang merasa atau melakukan hal-hal atau memberikan komen yang negatif, anggap aja toxic, udahlah, itu nggak terlalu penting. Masih banyak ada teman-teman lain yang bisa menghargai kamu dengan apa yang kamu punya. Nah, kemudian apa? Yang terpenting adalah bagaimana menerima diri sendiri. Di sini saya tulis adalah bisa menertawakan diri sendiri, bisa memaafkan diri sendiri. Ya, jadi suka atau tidak suka, kita harus selalu bergandengan tangan dengan diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Terlepas dari, Bu, misalnya kulit saya nggak putih, atau saya nggak baik, atau saya nggak tinggi, atau nggak apa.
Ketika kamu merasa kurang dengan apa yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa menerima diri sendiri. Ya sesekali bisa gini, Bu, saya kayak kalau misalnya sekarang kan banyak ya iklan-iklan yang bikin kita merasa tidak nyaman. Misalnya gini, kenapa sih iklan itu semuanya menampilkan bagaimana memiliki wajah putih? Dan akhirnya karena kita nggak putih, kita jadi ngerasanya nggak bahagia atau susah untuk menerima diri kita sendiri. Kita jadi sibuknya gini, gimana ya cari skincare apa yang bikin kita putih. Ketika rambut kita nggak lurus, gimana ya cara supaya ngurusin rambut gitu kan. Ya kita akhirnya terlalu fokus sama hal-hal yang tidak kita punya. Tapi kita lupa kita nanti akan balik ya akan berhubungan sama poin selanjutnya, bagaimana kita bisa mensyukuri diri dan keadaan. Ya, jadi menerima diri sendiri itu nggak lepas dari mensyukuri apa yang kita punya. Ya, jadi kita perlu menerima apa yang kita miliki saat ini. Gitu kan. Jangan membanding diri sama hal-hal yang nggak kita punya. Ya, Bu, mungkin ada yang mikir, ya susah Bu menerima. Ya memang susah, tapi uh, partner terbaik kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, kita nggak akan bisa bekerja sama dengan diri kita. Padahal akan ada banyak rintangan, akan ada banyak tugas di depan, terutama ketika kita nantinya sudah mandiri, sudah lepas dari orang tua, bagaimana kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri berarti adalah kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki diri kita sendiri. Ya, kalau kita menerima diri sendiri berarti kita nerima dong kalau kita misalnya ada hal-hal yang kurang baik. Menerima bukan berarti tidak ada perubahan. Ketika kita menerima, ya saya mungkin orangnya kurang bisa berbicara depan umum. Apakah itu jadi sebuah kegagalan? Enggak. Itu ketika kita menerima, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi simpelnya gini, kayak dokter, kita jadi dokter diri kita sendiri, kita harus tahu nih penyakit kita apa, dan akhirnya kita bisa menentukan obat apa yang baik untuk diri kita. Nah, ketika kita menerima diri kita sendiri, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan berarti harus terus dimunculkan, dijaga supaya tetap eksis, dan ketika kekurangan, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk membuat kekurangan itu menjadi minim atau bahkan hilang. Nah, ini jadi berhubungan sama membangun self-esteem, harga diri yang ada dalam diri kita. Jadi, uh, harga diri kita akan bisa jadi lebih baik ketika kita melakukan hal-hal yang positif. Kamu, hal-hal positifnya gimana? Ketika kamu marah, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika kamu merasa tidak nyaman, bagaimana tetap bisa melakukan hal-hal yang positif? Dan yang terpenting adalah berterima kasih pada diri sendiri. Sesuatu yang sering kita abaikan adalah kita lupa untuk berterima kasih kepada diri ini, lupa berterima kasih kepada raga ini, bagaimana dia selalu menemani kita. Kita bisa kemana-mana, kita bisa melakukan banyak hal itu karena ada tangan dan kaki kita. Kita bisa selfie dengan baik karena ada wajah yang membantu kita untuk senyum dengan baik gitu kan. Kemudian kita lupa terkadang berterima kasih sama diri kita yang sudah kuat untuk berjuang bersama gitu kan. Ya kayak kamu melakukan selama pandemi ini kan kita sebenarnya kayak lagi isolasi mandiri kan gitu kan. Kita diam di rumah, melakukan hal-hal yang banyak. Pas kalau dipikir pusing sih pusing, bosan gitu. Tapi kita juga perlu berterima kasih diriku, terima kasih karena sudah mampu bertahan selama berbulan-bulan ini untuk kita tetap di rumah, untuk kita bisa tetap melakukan hal yang terbaik, kita bisa menjaga diri kita dari pengaruh kesehatan yang buruk, kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, jadi harusnya sih, bukan harusnya ya, tapi dulu ada salah satu dosen saya tuh bilang, setiap malam baiknya adalah kita sebelum tidur lakukan sebuah perenungan dan melakukan mengucapkan terima kasih kepada diri kita. Jadi dulu dosen saya tuh cerita gini,
Ketika dia mau tidur sambil rebahan gitu ya, atau duduk sebelum kita tidur. Jadi gini, Kaki, terima kasih ya sudah mengantar saya ke kampus, sudah menemani saya mencari makan, sudah menemani saya untuk pergi kemana, kemana, kemana. Kemudian nanti tangan, terima kasih sudah melakukan hal yang baik, sudah membantu saya membawa beban berat, sudah membantu saya untuk menuliskan hal-hal yang baik di buku diary saya. Terima kasih kepada hati yang baik karena sudah bisa bersabar dalam hal-hal dalam hari ini, bisa menahan amarah dan sebagainya itu. Jadi kalau saya sih memang nggak bisa konsisten setiap malam melakukan hal itu, tapi setidaknya ketika kita merasa lelah, kita merasa tidak nyaman, kita perlu komunikasi sama diri kita sendiri untuk cerita, untuk bisa mengatakan terima kasih diri sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kita membangun koordinasi dengan diri kita sendiri. Percaya deh, kalau kita bisa berpartner dengan baik dengan diri kita sendiri, semua yang ada di depan kita, kesulitan di depan kita itu akan menjadi lebih baik. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menerapkan bagaimana mencintai diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jika nantinya ada pertanyaan atau ada hal yang bisa diskusikan, silahkan tulis di grup chat. Kita bisa saling diskusi dan bisa saling berbagi inspirasi apa saja yang sudah kita lakukan, upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan mencintai diri kita sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.